Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya kabarnya hari ini. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa bersama. Untuk ketua kelas, silakan teman-teman yang disiapkan dahulu. Baru setelah siap, kita berdoa. Oke? Baik, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau tanya dulu nih, siapa temennya yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat kanan kirinya. Sudah hadir semua? Sudah, Bu. Bagus, berarti anak ibu semuanya rajin-rajin. Oke, sebelum kita belajar, bukunya disiapin dulu. Alat tulisnya juga diletakkan di atas meja. Kanan kirinya dilihat masih ada sampah atau enggak. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang keluar dulu ya. Oke? Baik, Bu. Sudah semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Ayo coba duduknya rapi, mejanya dirapiin, baru kita mulai belajarnya. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Apa yo? Darah, Bu. Sistem peredaran darah, Bu. Ya, betul. Hari ini kita mau belajar mengenai sistem peredaran darah. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama Alfania. Alfania pernah nggak sih terluka atau ngelihat orang luka? Pernah, Bu. Apa sih yang keluar kalau misalnya kita luka? Darah, Bu. Ya, betul, darah. Jadi, pada saat kita terluka, maka komponen dalam tubuh kita yang keluar itu adalah darah. Kok bisa ya keluar darah dari tubuh kita? Ada yang bisa bantu Ibu jelasin? Oke, kali ini biar Ibu dulu yang jelasin ya, kalau belum ada yang bisa jelasin. Jadi anak-anak, kulit kita ini punya beberapa lapisan. Oke, lapisan. Kayak kalau kalian makan kue lapis itu berlapis-lapis kayak itu kan. Nah, jadi lapisan terluar dari kulit kita ini disebut dengan lapisan epidermis. Nah, tingkatan di bawah epidermis itu ada lagi yang namanya lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis ini terdapat komponen-komponen, yaitu salah satunya adalah pembuluh darah. Nah, jadi saat kalian terluka, maka bagian yang rusak itu adalah bagian di dermis. Karena luka kalian itu mengenai bagian dermis, jadi pembuluh darahnya rusak, maka yang keluar adalah darah. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk pendahuluannya Ibu sudah buat video dan nanti Ibu share ke grup WA, silakan kalian amati dan setelah itu kita lakukan diskusi, oke? Ya, Ibu rasa sudah cukup ya kalian menonton video tersebut karena memang videonya itu tidak terlalu panjang. Nah, jadi dari yang kalian amati tadi Ibu mau bertanya nih sama Rahma. Rahma, dari yang kamu tonton tadi, apa sih yang kamu ketahui tentang sistem peredaran darah? Ternyata darah itu terdiri dari beberapa komponen, Bu. Bukan cuma yang warna merah, tapi juga ada yang warna putih. Ya, benar jawaban Rahma. Nah, untuk memperkuatnya lagi, Ibu mau minta satu orang lagi nih, tanggapan dari satu orang. Coba Laila. Benar, Bu, yang dibilang Rahma. Ternyata darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah, Bu. Oke, benar ya anak-anak yang dibilang sama Rahma dan juga Laila. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau minta tolong sama Iklima nih untuk menjelaskan bagaimana ciri-ciri atau bentuk dari masing-masing sel darah tersebut. Silakan Iklima. Sel darah merah bentuknya seperti pizza tanpa isi, Bu, tapi rotinya berwarna merah. Sedangkan sel darah putih berwarna putih dengan permukaan luar yang bergerigi. Keping darah juga seperti itu, Bu, tapi
tapi dengan warna dan ukuran yang berbeda. Kalau plasma darah itu cairan, Bu. Bagus Iklima. Ibu rasa yang disampaikan Iklima tadi sudah bagus. Nah, yang diumpamakan Iklima sebagai pizza yang tidak berisi tadi itu disebut dengan cakram bikonkav yang tidak berinti. Nah, itu merupakan bentuk dari sel darah merah. Untuk bentuk dari sel darah putih, keping darah, dan juga plasma darah tadi sudah digambarkan Iklima dengan baik. Dari penjelasan teman-teman kalian tadi dapat simpulkan bahwa darah itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah atau trombosit, dan juga ada plasma darah. Nah, keempat komponen darah ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya anak-anak. Ya, fungsi utama yang berbeda-beda maksud ibu. Nah, jadi fungsi utama dari sel darah merah ini adalah untuk mengantarkan atau membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Kalau untuk sel darah putih itu untuk melawan infeksi virus. Jadi saat virus itu ingin menginfeksi tubuh kita, maka sel darah yang berperan adalah sel darah putih. Nah, untuk keping darah atau trombosit, pasti kalian pernah dengar kan? Kalau saat kalian demam, itu ada istilah trombositnya naik atau trombositnya turun. Nah, trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi pada saat kalian terluka, trombosit kalian itu pecah. Nah, di dalam trombosit tadi itu terdapat enzim yang disebut dengan enzim trombokinase. Nah, dengan adanya enzim ini nanti akan membentuk fibrin atau disebut dengan benang-benang halus. Nah, fibrin inilah yang nantinya akan membuat darah itu berhenti keluar dari tubuh kita. Oke, lanjut. Dari komponen darah kita akan bahas mengenai organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Nah, ibu mau minta tolong satu orang nih. Sebutkan salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Ya, Dwi silakan. Jantung, Bu. Oke, jadi menurut Dwi salah satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah itu adalah jantung. Nah, Dwi, jantung itu kira-kira fungsinya untuk apa sih? Untuk memompa darah. Oke, untuk memompa darah. Jadi maksud memompa darah di sini adalah jantung itu menerima darah yang kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida, lalu jantung yang akan membawanya, mengalirkannya ke paru-paru. Dan juga setelah itu, jantunglah yang akan mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru tadi menuju ke seluruh tubuh kita. Nah, selain jantung, ada satu lagi organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Coba Emi sebutkan. Pembuluh darah, Bu. Oke, betul, pembuluh darah. Jadi, menurut Emi, pembuluh darah itu apa sih? Pembuluh darah itu tempat mengalirnya darah. Ya, betul. Jadi benar ya perumpamaannya bahwa pembuluh darah itu merupakan jalur jalannya darah. Nah, kalau kita lihat di kehidupan nyata itu ada contohnya pipa. Pipa itu kan tempat mengalirnya air. Nah, kalau pembuluh darah itu tempat jalannya atau tempat mengalirnya darah. Ada pembuluh darah yang membawa darah bersih, itu dinamakan pembuluh darah arteri. Lalu ada pembuluh darah yang membawa darah yang kotor, itu disebut pembuluh darah vena. Dan juga ada satu lagi, pembuluh darah kapiler namanya. Pembuluh darah ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, dari penjelasan teman-teman kalian tadi dan juga penjelasan dari ibu tadi, adakah yang bisa memberikan kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan Laila. Baik, Bu. Izin menyimpulkan bahwa darah itu memiliki fungsi yaitu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, melawan virus, infeksi, dan berperan dalam pembekuan darah. Lalu, darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Nah, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah ini adalah jantung dan pembuluh darah. Itu saja, Bu, kesimpulan saya bisa simpulkan. Oke, bagus. Kesimpulan dari Laila sudah sangat bagus. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalian ibu minta untuk menuliskan kesimpulan kalian sendiri di selembar kertas. Nanti dikumpulkan ya. Ya, untuk Laila juga. Biar nanti kumpulnya bersamaan dengan teman-temannya ya. Oke, sudah semua dikumpulkan?
Sudah, Bu. Sudah semua ya? Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai proses peredaran darah dalam tubuh kita dan juga membahas gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Untuk itu, kalian ibu harapkan membaca buku paketnya dan juga mencari dari sumber-sumber lain sehingga pada saat kita belajar, kalian sudah siap untuk mendengarkan penjelasan. Baik, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.